warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu. Dan saya Desira Amanda. Baik, kali ini kami akan mencoba tentang yaitu gelombang. Seperti ini, kita scroll ke bawah. Kita memilih ini, fisik atau fisika. Nah, udah nampak layar seperti ini. Lalu kita kembali ke buku panduan atau modul. Kita akan mengikuti setelah membuka alamat HTTP, habis itu kita pilih shift, terus kita mencari web interference, kemudian diklik. Nah, web interference. Nah, di sini kita dapat web interference. Kita klik. Nah, setelah itu kita klik ini. Dan di sini ada 4 web interference, klik direction. Ada 4 kan? Nah, di sini kita akan membuka interference. Di sini ada 3 opsi. Ini air, ini udara, ini cahaya. Oke, langsung saja kita masuk ke slide. Nah, mula-mula awal di sini kita harus centangkan grade. Di sini kita harus memilih cahaya. Nah, ini kita memilih ini ya. Kita menggunakan cahaya. Kita centang grade, screen, sama intensity. Nah, nampaklah kayak gini. Terus kita ambil ini electric slip-nya, kita taruh di sini. Boleh. Kita tarik ini ke sini dan ini ke sini. Oke. Selanjutnya di modul itu terdapat 5 data yang percobaan 1 celah. Kita lihat. Di sini. Nah, di sini tidak ada ketetapan bahwa frekuensinya itu harus berwarna merah. Nah, kita ubah dulu frekuensinya ke merah. Oke. Setelah itu, kita akan mencari letak celah, letak penghalang, separasi, dan hasil pengamatannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke data yang pertama, yang mana kita memakai datanya. Sebelum itu kita mau mengenal letak celah, letak penghalang itu yang mana sih? Nah, ini letak celah bisa disebut dengan slit width, dan ini letak penghalangnya. Nah, di sini juga ada separasi. Separasi di sini tidak bisa diubah, sudah ada ketetapannya, yaitu 1500 nanometer. Langsung saja kita masuk ke data pertama. Kita akan mencari pada letak celahnya itu 500 nanometer. Kita catat dulu letak celahnya. Lalu kita geserkan ini letak penghalangnya di 500 nanometer. Oke. Kita ambil ini pengukur, kita taruh di sini, lalu ini kita tarik sampai sini. Oke. Nah, di situ dapat terlihat bahwa letak penghalangnya itu terdapat 4.484,1 nanometer. Nah, di situ terdapat letak penghalangnya segini. Lalu kita coba bagaimana sih light generatornya sampai ke ini. Nah, nanti tuh dari light generatornya itu kita catat hasil pengamatannya, perubahan apa yang terjadi.
gelombang seperti apa yang terjadi pada data sekarang. Data 1. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mencari data kedua, yang dimana data kedua itu kita rubah letak celahnya itu ke 700 nanometer. Oke, sudah kita ubah ke 700 nanometer, dan ini kita tarik ke sini. Ini terserah ya, bebas ya, mau kita taruh di mana aja. Soalnya kita cuma mencari letak penghalangnya aja. Oke. Nih, letak penghalang. Kita dapatlah letak penghalang pada percobaan letak celah 1 pada data kedua. Terdapatlah letak celahnya itu 18,9 nanometer. Nah, kita coba light generatornya. Nah, dapatlah light generatornya seperti ini. Nanti kita catat ya hasil pengamatannya. Baiklah, langsung saja masuk ke data ketiga, yang dimana data ketiga ini kita bikin letak celahnya itu pada 1150 nanometer. Dan letak penghalangnya itu kita ubah ke semakin mendekat ke sini. Oke, ini kali ya. Kita ubah, kita taruh di sini, dan kita sesuaikan dengan garisnya. Dan dapatlah letak penghalang pada data ketiga, yaitu 2843,2 nanometer. Dan kita lihat light generatornya seperti apa. Nah, dapatlah light generatornya seperti ini. Nanti kita catat hasil pengamatannya ya. Selanjutnya kita masuk ke data keempat, yang dimana data keempat ini kita juga memakai 1150 nanometer, dan letak celahnya itu kita dekatkan lagi ke sini. Ambil pengukurnya, disesuaikan. Ya. Nah, di situ dapat dilihat bahwa letak penghalangnya itu terdapat 840,0 nanometer. Dan kita lihat light generatornya seperti apa. Nah, dapatlah light generatornya seperti ini. Nanti kita catat hasil pengamatannya di laporan. Selanjutnya kita masuk ke data yang kelima, yaitu kita menggunakan 1600 nanometer, dan letak celahnya kita tengahkan. Ini kita tarik. Lalu terdapat letak penghalangnya itu 3479,5 nanometer. Dan light generatornya kita coba lihat seperti apa bentuknya. Ini terdapat di bentuk normal ya. Nanti kalau berbentuk slow jadi seperti ini, sangat lambat. Kalau normal agak cepat. Oke. Nah, itulah tadi percobaan satu celah pada percobaan 6, interferensi gelombang. Selanjutnya kita akan memasuki percobaan 2 celah, yang mana
tampilannya juga sama seperti ini, tapi ini one slit-nya tuh kita ubah menjadi two slit, 2 sela. Nah, selanjutnya kita akan mengubah frekuensinya menjadi warna ungu. Kenapa warna ungu? Karena di sini sudah menjadi ketetapannya itu warna ungu frekuensinya. Oke, langsung saja kita masuk ke data pertama. Jangan lupa juga seperti tadi dicentang semuanya. Dari masuk ke data pertama, ini juga dikeluarkan. Oke. Nah, di sini kita akan memulainya terlebih dahulu. Oke. Di sini kita memulainya dari letak celahnya tuh 400 nanometer. Setelah 400 nanometer, nah di sini juga bisa diubah separation-nya. Soalnya kan tadi yang di letak celah 1 tidak bisa separation-nya diubah, langsung ada ketetapannya. Kalau di letak celah kedua bisa diubah-ubah. Nah, kita ubah ke 850 nanometer. Oke. Lalu kita ukur letak penghalangnya. Oke, nah di situ kita dapat letak penghalangnya itu 45,08 nanometer. Nah, dari situ kita dapat memencet light generator-nya. Kita akan melihat bagaimana bentuk dari gelombang cahaya. Nah, terdapatlah gelombang cahayanya seperti ini. Nanti kita catat di hasil pengamatan. Selanjutnya kita masuk ke data yang kedua, yaitu letak celahnya tuh kita ubah ke 600 nanometer, dan separation-nya tuh kita ubah ke 700 nanometer. Kita taruh letak celahnya tuh di sini. Nah, dapatlah letak penghalangnya itu 17,9 nanometer. Selanjutnya kita akan melihat light generator-nya seperti apa. Nah, seperti inilah light generatornya. Lalu kita masuk ke data ketiga, yang mana data ketiga ini letak celahnya itu kita ubah menjadi 1000 nanometer, dan letak dan separation-nya kita ubah menjadi 1000 juga. Oke, lalu kita tarik ke sini, lalu kita ukur berapa letak penghalang. Terdapatlah letak penghalangnya itu 38,11,8 nanometer. Kita lihat light generatornya seperti apa. Nah, terdapatlah light generatornya seperti ini. Oke. Lanjut ke data yang ketiga. Yang keempat. Di mana yang keempat ini kita coba
letak celahnya itu kita ubah ke 1600 nanometer dan separation-nya itu kita ubah menjadi 2800 nanometer. Oke. Dan kita letak penghalangnya di sini. Kita ukur dan dapatlah letak penghalangnya itu 33,2 nanometer. Kita lihat light generatornya seperti apa. Dapatlah light generatornya seperti ini. Nanti kita catat hasil pengamatannya. Baiklah, yang terakhir kita masuk ke data yang kelima, yang dimana data yang kelima ini terdapat ini celahnya kita ubah ke 500 dan separation-nya itu kita ubah ke 3000. Nah, 3200 nanometer. Lalu ini kita dekatkan ini, lalu kita ukur. Oke, dapatlah hasil dari letak celah pada data kelima itu 16570 nanometer. Nah, itulah tadi hasil percobaan dari data kelima. Kita lihat generatornya seperti apa. Dapatlah light generatornya seperti ini. Lalu selanjutnya itu dapat kita simpulkan bahwa grafik yang dihasilkan dari hasil satu celah ini maupun dua celah berbeda. Tetapi apabila menggunakan satu celah lebih stabil karena pola yang digunakan hanya satu, tidak digabungkan dengan pola lainnya. Oke, itulah kesimpulan dari letak celah 1 dan celah 2 pada percobaan 6 interferensi gelombang. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.